Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Pada video kali ini, saya akan membuat JWS atau jadwal waktu sholat digital otomatis. Untuk membuatnya, saya sudah memesan beberapa komponen yang dibutuhkan. Di antaranya adalah modul RTC DS3231SN, modul Bluetooth HC05, dan buzzer. Untuk Arduino-nya sendiri, saya mempunyai Arduino Nano. Kemudian, pesanan selanjutnya adalah 2 panel P10 warna hijau, serta frame 2 panel untuk display P10-nya. Untuk kontrolernya, saya desain sendiri layoutnya. Kemudian, desain tersebut dicetak di PCBWay. Hanya membutuhkan waktu 2 hari saja, PCB sudah selesai dibuat, dan 3 hari pengiriman, PCB sudah sampai di tangan. Seperti inilah desain PCB yang saya cetak di PCBWay. Wih, mantap sekali bukan? Lalu, apa saja komponen yang dibutuhkan untuk membuat sebuah JWS? PCB yang siap diisi komponen. Di sini ada Arduino Nano. Selanjutnya RTC DS3231SN, modul Bluetooth HC05, kemudian buzzer. PCB modul controller setelah diisi komponen dan soket-soket dan disolder juga, hasilnya seperti ini ya. Kita masukkan, dan di sini untuk data yang menuju ke panel P10 seperti ini. Kemudian di sini bisa diisi Atmega 328 ya, yang diisi Arduino Uno, ataupun di sini saya mempunyai Arduino Nano dipasang seperti ini. Kemudian untuk pewaktunya RTC ya udah diisi RTC DS3231SN, dan untuk ini nih, untuk dioda SMD di sini dilepas ya, karena dioda ini dari PCC ya 5 volt menuju baterai, sedangkan baterai ini bukan rechargeable. Jika memakai baterai rechargeable ya ini untuk memperpanjang masa pakai baterai. Tapi jika memakai baterai sekali pakai ini nggak usah, harusnya dilepas, sebab jika terpasang maka baterai akan kembung ya. Nah, ini dipasang di sini. Kemudian untuk koneksi Bluetooth dipasang di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Di sini untuk power supply, dan ini untuk ground, kemudian 5 volt dari sini. Ya, untuk supply semuanya. Kemudian untuk di bagian sini ada untuk pemrograman ya. Memprogram memakai USB ISP. Mari kita isi program dulu. Colokkan programmer USB ISP ke port USB komputer. Untuk kode programnya ya sudah tersedia di blog paradis.blogspot.com. Tinggal dicek aja untuk semua programnya, bisa di-download, dan setelah misalkan sudah sesuai, kita tinggal upload ya. Dalam hal ini saya menggunakan Bitburner ya, untuk filenya sudah menjadi binary. Kemudian kita masukkan ke ini ya. Untuk proses sedang berlangsung. Nah, sudah selesai, masuk ke sini, jadi sudah bisa dihubungkan ke matriks P10. Di sini 2 panel matriks P10 warna hijau. Kita akan coba ya. Ini untuk inputnya, jangan salah. Nah, ini arah panah ya. Ini arah atasnya, ini majunya ke sini ya. Jadi ini sebagai input. Kita akan coba masukkan seperti ini. Nah, dia belum nyala karena power supply-nya belum dimasukkan. Kita akan coba masukkan power supply, dan di sini hanya dikasih positif saja karena negatif sudah masuk ke data ya. Kita akan coba dulu aja.
Nah, sudah kelihatan menyala. Nah, sudah kelihatan menyala. Namun ini belum keduanya. Kita akan sambungkan data ke yang satunya lagi. Dan jangan lupa, ini belum nyala ya, karena power supply-nya belum masuk. Nah, sekarang sudah menyala. Kita akan balikkan. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilan jam, dan di pinggirnya lapaj. Kemudian setelah ini animasi masuk lambang masjid. Setelah lambang masjid, kita keluar nama masjid ya. Untuk ini karena yang pesannya ini Alisam Pasanggerahan ya, default dari saya yang memprogram. Kemudian di sini ada jam, tanggal Masehi, kemudian disusul dengan tanggal Hijriah. Setelah ini tanggal, kemudian jadwal ya. Ini jadwal, di sini jamnya, dan ini jadwal imsak, subuh, zuhur, kemudian asyar, dan di sini maghrib isya. Ini bisa ditambah duha, apalagi ya, pokoknya ada tambahan nanti di. Nah, ini karena hari ini hari Minggu, jadi besoknya Senin ada pesan puasa ya. Kemudian ini pesan untuk di masjid ya, seperti ini pesan kedua. Kemudian setelah ini balik ke awal, kita akan rakit, kita akan memasukkan ke dalam frame. Inilah hasil akhir dari perakitan ya. Nah, ini 2 panel, kemudian di sini untuk controllernya, ini untuk power supply-nya, ini keluaran ya. Setelah selesai dirakit, hasilnya seperti ini ya. Mantap. Pengaturan JWS ini menggunakan aplikasi Android. Kita masuk ke Play Store. Setelah itu ketik JWS ya. Nah, enter, dan di sini banyak pilihan, namun di sini ambil yang JWS 1000 masjid. Lalu install. Ini filenya kecil ya, hanya 1,5 MB. Nah, penginstalan. Lalu buka. Nah, seperti ini. Kita okekan saja ya. Nah, untuk pertama kali, sebelum aplikasi ini dioperasikan, kita hidupkan dulu Bluetooth. Nah, akan menyeken Bluetooth yang aktif saat ini, dan di sini saya beri nama Bluetooth HC05 ya. Pairing dulu untuk passwordnya 1234. Nah, setelah seperti itu, masuk lagi ke aplikasi dan pilih Bluetooth. Nah, untuk menyambungkan, di sini ada ikon Bluetooth, klik saja lalu pilih Bluetooth yang barusan ya. Nah, setelah terhubung, Bluetooth-nya akan berwarna hijau. Nah, di sini kita bisa mengatur parameter-parameter yang dibutuhkan. Kita akan coba untuk kecerahan ya, kecerahan segini misal. Kita tes. Nah, redup ya. Kita akan turunkan lagi. Nah, makin redup dihabiskan, dia padam. Ini setengah, dan ini maksimal. Oke. Ini bisa suara pengingat. Terus jadwal imsak, terbit duha, pasaran Jawa, tanggal Hijriah ya. Seperti itu. Kemudian kita kembali di sini untuk nama masjidnya. Di sini bisa dipilih untuk jenisnya masjid, mushola, surau, langgar, dan namanya diketik di sini ya, kirim. Nah, kita akan coba setting waktu. Di sini waktu bisa otomatis dan bisa atur ya. Kita coba atur sembarangan ya. 18.30 kirim.
Ini 18.30 atau saat ini klik aja ini. Nih 14.43 ya, sesuai jam saat ini. Kemudian untuk koordinat, nah ini koordinatnya otomatis nanti mencari sendiri. Di sini harus diaktifkan untuk GPS-nya. Nanti kalau sudah menangkap sinyal GPS, maka di sini tampilan koordinat akan ditampilkan. Nah, seperti ini untuk ketinggian saat ini, dan ini koordinat bujur dan lintang. Hati-hati untuk menyamakan jadwal ya. Jika kurang atau bisa ditambah, jika lebih bisa dikurangi ya dari sini. Ini misalkan ditambah 2 menit, atau misalkan dikurangi bisa, atau ditambah bisa. Ya. Kemudian zona waktu Indonesia Barat ya, kalau di sini. Langsung kalau misalkan sudah sesuai seperti ini, tinggal kirim. Jadi mengirim data seperti ini. Ini untuk iqomah ya, subuh, waktu tunggu sebelum iqomah. Di sini misalkan bisa diatur ya dari berapa menitnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, bisa ditentukan sendiri kirim data kalau misalkan sudah sesuai. Ini waktu tunggu, lamanya azan berapa menit, waktu tunggu sholat, dan selanjutnya kita akan coba tampilan masuk waktu sholat ya. Di sini akan saya coba waktu sholat yaitu duhur ya. Duhur itu 11.50 ya, di sini tadi jadwalnya. Kita akan coba kirim data 11.50. Nah, ini untuk waktunya sudah jam 11.50, dan kita akan tunggu bagaimana tampilan untuk azan ya saat masuk waktu azan. Ini subuh. Nah, masuk azan duhur, dia berkedip 3 kali untuk suara buzzer, dan kemudian berkedip sampai sesuai yang ditentukan di aplikasi ya. Setelah ini dia akan masuk waktu tunggu iqomah. Nah, dia waktu tunggu iqomah sekitar 5 menit ya, sampai hitungan mundur ya. Hitungan mundur menuju iqomah sudah tinggal beberapa detik lagi. Kita lihat tampilan selanjutnya, itu ini dia pesan sebelum sholat. Nah, setelah ini selesai, maka seluruh tampilan akan dipadamkan, tinggal jam ya. Nah, ini waktu tunggu sholat